kan karakter itu kan ciri khas JS itu ya. Itu betul. karena memang kita memang sejak awal lahir itu kan memang kita berjuangnya di pengembangan karakter anak. Orang pembelajar itu sumbernya dari kita masing-masing, dari diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur spetalis SMPIT Al-Islam Kudus. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu pemirsa semuanya? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap pakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, perkenalkan, saya Ustadz Mustafa akan membawakan acara podcast SMPIT Al-Islam Kudus pada hari ini guna untuk mensyiarkan lembaga-lembaga kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang akan kita angkat di acara podcast kali ini, yaitu pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang kredibel, yang valid, yang cocok dan pas dalam tema ini yang akan kita angkat. Beliau adalah Ustadz Joko Susilo, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Tat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Panjenengan dulu kan sudah pernah menjuarai lomba kreativitas belajar, betul ya? Betul sekali. Oke. Juara berapa, Tat? Juara satu. Ya. Alhamdulillah. Tingkat JSIT Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oke, luar biasa. Tingkat JSIT Jawa Tengah juara 1. Kalau menurut Ustadz, bagaimana pembelajaran yang efektif di masa pandemi? Karena saat ini hampir 8 bulan vakum, Tat. Betul. Jadi terima kasih sebelumnya. Ini sebelumnya pertanyaan krusial ya. Pertanyaan sangat penting bagi kita terutama sebagai warga dunia pendidikan ya. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang keefektifan sebuah pembelajaran, yang harus kita bawa yang pertama adalah kita harus tahu dulu pembelajaran yang efektif ketika masa normal itu bagaimana. Kalau kita sudah tahu itu, nanti baru kita tarik ke ketika masa pandemi. Maka yang pertama yang harus diperhatikan, kalau kita ingin mengetahui tentang belajar yang efektif, yang pertama catatannya adalah kalau pembelajaran yang efektif itu, yang pertama harus berpusat pada peserta didik. Ya, semua yang kita lakukan, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, fokusnya ke peserta didik, bukan ke guru, tapi peserta didik. Jadi bagaimana peserta didik aktif dengan sendirinya, mandiri dengan sendirinya, dia mau semangat belajar dari dalam diri. Tapi ini ada tetap ada beberapa faktor keluarga juga harus ada memberikan semangat gitu tadi ya. Tapi pusatnya harus tetap ke peserta didik, karena fokus dari sebuah pendidikan itu kan peserta didik, dari anak, gitu kan. Kemudian yang kedua harus bisa menerapkan learning by doing. Jadi harus pembelajaran yang langsung dilakukan oleh anak sebisa mungkin begitu. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar teori saja, tapi harus sebisa mungkin bisa dilakukan anak, bisa dipraktikkan begitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga tentu proses pembelajaran itu harus mengaktifkan 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik. 3 kompetensi apa itu? Sikap, keterampilan, sama pengetahuan. Harus jalan semuanya. Pusatnya 3 ini. Yang keempat, ya, kalau kita berbicara tentang efektivitas pembelajaran, yang keempat yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan variasi metode yang kita gunakan. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu metode itu untuk seluruh materi yang akan kita sampaikan. Berarti harus sesuai dengan temanya tadi. Betul sekali, nanti akan tetap anak-anak akan jenuh. Kenapa? Metode yang ditemui sama terus. Kemudian yang kelima, harus bisa mengembangkan fitrah keingintahuan. Potensi keingintahuan, harus bisa menarik bagaimana anak itu tetap tertarik dengan materinya, tertarik, dia semangat untuk belajar lagi. Begitu. Imajinasinya tentang semua hal itu memang harus dikembangkan. Dan yang terakhir,
harus bisa memberikan feedback dan apresiasi terhadap karya anak-anak. Apapun karya yang dihasilkan anak-anak itu, kita sebagai guru wajib memberikan feedback dan apresiasi. Walaupun hanya seminimal mungkin ya. Sekali, kalau misalkan laporannya seperti masa pandemi di WhatsApp ya gitu. Iya. Simpel saja, jempol saja. Itu anak-anak sudah senangnya luar biasa. Apalagi sama kita ditambahi dengan kata-kata motivasi. Terima kasih nak, luar biasa, semangat dan sebagainya. Itu anak-anak kan mesti ada iya betul sekali. Ada sesuatu yang tersimpan dalam hatinya, begitu nggih. Itu kalau kemudian masa normal. Tapi bagaimana kemudian kondisinya kalau ketika masa pandemi? Maka yang paling perlu diperhatikan kalau kita berbicara efektivitas pembelajaran ketika masa pandemi, yang pertama tetap ini harus memperhatikan kondisi kesehatan anak-anak, memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. Jangan sampai nanti kita menggunakan salah satu metode misalkan atau strategi pembelajaran khusus, tapi itu membahayakan anak-anak. Ya, yang pertama masa pandemi. Maka nanti kita acuannya itu misalkan ada beberapa acuan yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran itu di masa pandemi. Yang pertama sesuai dengan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang kemarin baru dikeluarkan ya sama Pak Mendikbud itu, Mas Menteri. Yang pertama bahwa bagaimana pembelajaran itu bisa mengembangkan rasa empati, gotong royong dan peduli pada sesama. Apalagi seperti ini ya. Tentu kondisinya ketika kita ini bisa menjaga keselamatan anak-anak. Boleh anak-anak berbagi, tapi bagaimana nanti ketika dia berbagi dengan sesama, berbagi dengan tetangga itu anak-anak tetap aman, tetap selamat. Iya, itu yang penting tadi ya. Karena memang kondisi harus diutamakan kesehatan dulu. Betul sekali. Nah, kemudian nanti yang selanjutnya bisa menyesuaikan kondisinya, yang daring kah, yang luring kah dengan metode yang lain. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah itu ya. Gitu. Oke, terima kasih Tadja. Nah, ini kan mengacu pada saat-saat ini ya, yang dulunya ustadz-ustadzah itu jarang sekali berpegang atau memegang IT Tad. Nah, yang kemudian sekarang harus berpacu, harus digelutkan dengan IT tersebut. Mulai dari media pembelajaran mereka kan harus membuat Tad ya. Nah, mulai dari itu harus dipaksakan seperti itu. Nah, sekarang saat ini kalau kita melihat antara tatap muka sama PJJ tadi ya, itu kan model pembelajarannya harus sudah ada perbedaan, pasti berbeda. Nah, kemudian guru harus membuat beberapa media pembelajaran. Nah, ini kalau saat-saat PJJ kali ini media yang cocok atau yang pas untuk pembelajaran masa pandemi seperti apa? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita teruskan, kalau kita belajar tentang pembelajaran yang efektif, maka yang kita perlu perhatikan ya, itu begini, bahwa media itu tidak bisa kita gunakan secara sama, satu materi untuk materi yang lain sama, tidak bisa. Maka harus menyesuaikan dengan materi masing-masing, kondisi materi masing-masing, maksudnya materi pelajaran kita sampaikan apa. Tidak bisa misalkan kita kan kita yang guru PA sama-sama guru PA ya, misalkan materi tentang haji dan umroh yang kemarin ya, yang haji umroh dan yang kelas 9 itu kita bisa pakai misalkan video tentang praktik haji dan umroh, tapi tidak bisa kita gunakan ketika yang kita bicarakan adalah tentang hari kiamat. Beda tadi Pak. Iya. Berarti harus sesuai dengan temanya. Betul sekali sesuai dengan tema. Kemudian yang tentu yang kita perlu perhatikan lagi adalah tentang kondisi anak-anak kita, kemampuan anak-anak kita ya. Kita meminta anak-anak misalkan menggunakan media untuk belajar mandiri misalkan ya, apakah pakai barang satu kah, barang ini kah. Kalau kemudian kita harus perhatikan anak itu misalkan di lingkungan sekitarnya ada itu tidak, kita tidak bisa paksakan. Atau misalkan kemarin saya sebagai wali kelas juga kan, misalkan ada materi IPA misalkan, karena kemarin saya cek tugasnya misalkan terkait dengan tanaman. Ya, tanaman apa yang ada di situ. Jadi kita tidak bersamakan misalkan harus mengeksplorasi sebuah tanaman A misalkan kita paksakan kan tidak bisa menggunakan. Berarti sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan apalagi maksudnya seperti ini kan menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Berarti ininya kan untuk mempermudah siswa ya tadi ya. Jadi di masa pandemi ini tidak boleh menyulitkan. Aman dan mudah. Betul sekali. Aman dan mudah untuk anak-anak. Oke, terima kasih jawabannya Tat, luar biasa itu tadi ya, alhamdulillah. Ini mengacu pada curhatan anak-anak. Ya, jadi sudah hampir 8 bulan. Jadi sekarang jadi tempat curhat. Iya, tempat curhat semuanya. Jadi anak-anak laki-laki perempuan curhat kan. Jadi sudah 8 bulan ini mereka sudah pada bosan, betul tadi ya. Jadi ada istilah kalau kami anak-anak itu mengatakan zaman saat ini adalah kaum rebahan. Nah, terus bagaimana cara mengatasi kebosanan siswa pada saat ini, Tat? Iya, betul sekali. Ini pertanyaan menarik ya, menarik sekali. Ini apalagi
kita sebagai guru memang PR besar kita kalau kemudian kita bicara tentang ini kebosanan anak-anak dalam belajar, apalagi di masa pembelajaran jarak jauh ya. Yang kita apa namanya tanda kutip ya garis bawah begitu, bahwa ketika kita melihat kebosanan anak, yang pertama ini pintar-pintarnya kita dalam menggunakan variasi metode pembelajaran, jadi memang harus gonta-ganti. Yang kedua, jadi kita harus pintar-pintar membuat trik khusus ya, yang kita selipkan dalam sela-sela pembelajaran jarak jauh itu. Ini pengalaman kemarin, kebetulan karena kemarin saya sudah mencoba begitu ya terkait dengan trik khusus ini. Jadi begini, kita kemarin saya membuat materi PowerPoint bersuara begitu, kemudian di dalam materi itu kemudian saya selipi kuis khusus. Nah, kuis khusus berarti ini kalau kuis biasanya ada rewardnya ya? Iya betul sekali, ada rewardnya. Jadi anak-anak kan seringnya ketika kita dikasih materi itu kan jarang baca ya, artinya diambil pertanyaan saja. Betul, kadang buat video panjang yang diambil belakangnya. Betul sekali kan begitu kan, dia karena dia pingin yang instan saja, yang cepat bagaimana. Kemarin akhirnya saya selipi di belakang. Ada apa namanya sampai 8 pertanyaan kuis, itu bukan materi, memang murni kuis untuk apa namanya intermezzo, untuk refreshing saja anak-anak. Jadi biar mereka tidak terfokus pada beban materi yang harus kita sampaikan. Jadi saya siapkan 8 pertanyaan kuis setelah materi. Jadi setelah materi kemudian di belakang, terus kemudian di awal itu sebelum di awal kuis itu sudah sampaikan, silahkan jawab kuis di bawah ini yang betul semuanya, hadiah siap menunggu. Nah begitu kan, saya tunggu akhirnya ketika sudah tersampaikan kan malam biasa kita sampaikan itu, kemudian akhirnya mulai masuk udah satu kling dan masuk semuanya. Kemudian ini akhirnya anak-anak kan pada respon ya, sebagian ada respon, pertanyaannya begini, kok ada kan? Iya betul sekali, kok begini kan, begitu. Terus akhirnya saya kemudian buat status di story WA itu, kemudian akhirnya saya siapkan uang yang nominal sekitar nominal itu, kemudian saya akan hadiah menunggu untuk yang bisa menjawab semuanya. Dan kebetulan semua yang jawaban yang masuk tidak ada yang betul sama sekali, maksudnya tidak ada yang betul secara keseluruhan. Jadi memang ada yang salah 1-2 soal, mesti ada yang salah. Sampai kemudian dikira itu ulangan kok gini bentuknya, padahal kan bukan ulangan itu, hanya sekedar intermezzo begitu saja. Iya betul. Akhirnya ketika sudah selesai semuanya, kemudian saya sampaikan ini hanya intermezzo, kan akhirnya mereka kaget semuanya loh ya begitu. Jadi akhirnya ketika kemudian pembelajaran berikutnya kita siapkan materi pembelajaran lagi, anak-anak misalkan akan penata-ratanya ini materi berikutnya seperti apa ya, kalau kemarin ada dia dan sebagainya, mesti dia akan nunggu lagi. Iya betul sekali, penasaran yang kita cari. Kalau sudah penasaran nanti anak-anak akan semangat untuk belajar lagi begitu. Oke. Ya berarti kita bisa melihat ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Joko, bahwasanya ketika kita ada siswa atau peserta didik yang sudah mulai bosan, maka kreativitas guru itu yang harus dimunculkan. Betul, ya sekali lagi kreativitas guru itu yang harus dimunculkan. Banyak ide lah begitu ya, kan memang harus berjuang begitu. Betul sekali. Oke, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran yang tadi sudah disampaikan Ustaz Joko, semoga bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya tentunya di seluruh Indonesia. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi Tad. Jadi beberapa tambahan. Jadi kadang kalau kita pembelajaran tatap muka itu kan ada melihat siswa atau peserta didik secara langsung, sehingga bisa melihat sikap betul. Yang saat ini sangat diperlukan sekali di bidang pendidikan. Jadi pendidikan karakter yang harus kita nilai. Betul tadi ya? Nah, kondisi saat ini kan pembelajaran jauh-jauh atau PJJ. Nah, ini kita bisa melihat atau menilai sikap siswa itu seperti apa, Tan? Wah, itu pertanyaan menarik. Ini PR besar sebetulnya. PR besar ini sekali. Jadi memang karena ini yang pertama, karena pendidikan karakter itu kan ciri khas CS itu ya. Betul. Karena memang kita memang sejak awal lah itu kan memang kita berjuangnya di pengembangan karakter anak gitu ya. Maka ini sebetulnya persoalan, tapi juga bisa menjadi tantangan. Nah, peluangnya banyak sekali. Maka yang pertama sebetulnya kita bisa lihat itu kalau pendidikan karakter itu yang pertama dari awal, kemudian tengah sama akhir proses pembelajaran. Kita bisa gunakan semuanya untuk menilai karakter anak. Yang pertama ketika awal pembelajaran atau misalkan ketika awal menyampaikan pembelajaran ke anak-anak, kita bisa mengamati anak-anak kan. Nah ini karakter anak asli kita keluarkan ketika mereka di rumah. Kalau misalkan di depan kita di sekolah itu kan dia karena ada teman-temannya, ada lingkungannya, ada ketemu dengan kita, itu dia akan menirukan dan menyesuaikan dengan kondisinya saat ketika ketemu sama kita, bertemu dengannya. Beda kalau kemudian ketika
di rumah. Murni alami. Jadi ketika dia sejak kecil apa adanya dia akan keluar. Maka kita bisa cek nih begitu. Jadi ketika misalkan yang pertama ya, ketika kita memberikan pelajaran gitu, atau misalkan teman-teman yang kemarin berkesempatan untuk Zoom meeting belajar gitu kan, kita cek kira-kira kalau misalkan terjadwal jam 8 harus diminta masuk lebih awal. Kira-kira dia bisa tepat waktu apa tidak? Begitu. Oke, pertama kita bisa cek karakter anak bisa disiplin apa tidak dari situ. Kalau di sekolah masa normal dia berangkat jam sekian, pulang jam sekian, kan jelas ya. Betul sekali. Nah, karena diatur sama sistem. Tapi kalau di rumah kan dia harus bisa mandiri. Maka ketika dia bisa masuk sesuai dengan jadwal apa tidak, lihat kan begitu. Karena tadi seperti yang jenengan sampaikan di awal, ketika karena saking santainya di rumah gitu kan, sempat kemarin begitu kemarin ketika sampai di rumah kemarin ada yang video viral itu, kemudian ada yang sudah masih atasnya pakai toga, bawahnya pakai celana pendek gitu kan, karena memang itu asli keluar aslinya. Maka yang pertama ketika awal menyampaikan begitu, kita cek disiplinnya anak-anak begitu, responnya bagaimana ketika kita ngasih tugas misalnya begitu, dijawab, kita salam dijawab tidak, itu kan murni, itu karena yang namanya akhlak itu kan respon sesaat dengan semua kondisi saat itu kan. Nah begitu, kita salamnya dijawab tidak, kalau kita misalkan menyapa dijawab tidak. Nah itu poin-poinnya di situ betul ya. Itu karakter kita nilai di situ anak-anak itu. Kita lihat semuanya ada yang memang kalau aslinya itu anak karakternya baik, maka ketika kita ketemu juga dia baik. Ketika kita jarak jauh, dia tuh kan tetap menyapa walaupun secara daring itu kan dia akan tetap respon dengan baik dengan kita. Kita bisa melihat yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika proses pembelajaran di inti, kita bisa lihat jika begitu respon, kita kasih feedback dan sebagainya, kita anak respon positif apa dengan kita. Itu kan kita bisa lihat semuanya karakter anak murni situ, kita bisa lihat dari sikapnya, kemudian keterampilan kita mengerjakan memang yang ada keterampilannya, kemudian yang pengetahuan juga sama nanti hasilnya kita. Kemudian yang terakhir di ending ketika mengumpulkan tugas atau laporan pembelajaran begitu kan. Jadi ketika kita ngasih tugas ke anak-anak, hasil akhirnya bagaimana kita bisa lihat. Oke. Berarti ini kita bisa ambil kesimpulan, berarti untuk pendidikan karakter yang ada di sekolah ini walaupun masa-masa PJJ tetap didapatkan melalui karakter siswa ketika memberikan respon ya, betul ya. Memberikan respon kepada wali kelasnya, kepada gurunya tentang materi-materi yang disampaikan pada saat itu. Betul ya tadi ya? Oke, terima kasih. Sekarang saran dan kritik tadi ya. Barangkali ini kan ada selama 8 bulan, tentunya ada pihak-pihak yang harus kita berikan masukan. Baik, terima kasih. Ini untuk semuanya ya, terutama untuk anak-anak sekalian di rumah yang masih bertahan di rumah untuk menjaga diri. Yang perlu diperhatikan anak-anak sekalian bahwa ini ujian tentu untuk ujian kita semuanya. Ya, ujian semuanya ketika Allah sudah menurunkan ujian itu, mustahil Allah itu mubazir ketika membuat sesuatu. Pasti ada hikmah, pasti ada manfaatnya untuk kita semuanya. Maka adanya pandemi COVID-19 itu tentu juga ada hikmah yang akan kita bisa ambil. Maka untuk anak sekalian yang sedang di rumah, jadi jangan kita ambil kemudian ini hanya sekedar bencana, ini hanya sekedar musibah, ini hanya sekedar penyakit yang memang bukan. Tapi banyak hal sebetulnya yang kemudian gara-gara corona ini, gara-gara pandemi ini kemudian akhirnya banyak memunculkan hikmah-hikmah baru yang ternyata baru ketahui. Ada yang memang sudah diketahui, ada yang memang belum. Maka untuk anak-anak sekalian, jadi begini. Yang namanya kita belajar itu kan long life education gitu, pelajaran seumur hidup. Dalam hadis ini juga sama ya, bahwa pelajaran itu kemudian memang dari buayan sampai liang lahat begitu, latih. Maka kemudian anak sekalian bahwa yang namanya seorang pembelajar itu sumbernya dari kita masing-masing, dari diri kita masing-masing. Kalau disebutkan dalam surat Ar-Ra'd itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sumber dari pusat dari perubahan ya itu kan dari dalam diri kita masing-masing. Artinya kalau sekalipun ini anak-anakku di rumah, tapi kemudian semangat untuk berubah, semangat untuk belajar, semangat untuk menggapai mimpi menjadi sesuatu itu kemudian besar, maka pandemi itu artinya bukan masalah. Insya Allah bukan masalah. Yang penting tetap semangat kemudian belajar di rumah untuk sekalian. Ya, terima kasih Ustadz ya. Saat ini kita berdua semoga ada posisi, ada sisi-sisi yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian pandemi COVID-19 kali ini. Dan kita harap memang segera selesai tadi ya, segera selesai, segera bertemu, melepas kangen dengan anak-anak. Kalau ketemu sekali sehari saja mungkin kita sudah bisa menyampaikan keluh kesah kita. Tidak cukup tadi ya satu hari itu. Ceritanya bisa jadi buku, jadi novel itu ya. Iya, betul. Banyaknya rasa kangen dengan anak kita. Oke, perlu kita ketahui bahwasanya hari ini kita menggunakan pakaian adat Kudusan. Ada ikat kepala, kemudian kita ada baju putih, koko putih, kemudian sarung. Nah, ini terkenal di daerah Kudus, Jawa Tengah. Ini setiap diperingati tanggal 23 kita memakai adat Kudusan Jawa Tengah.
Oke, terima kasih Tat ya untuk waktunya. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, kami, kemudian anak-anak yang ada di rumah, kemudian para guru, para orang tua, dan para orang-orang yang melihat tayangan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.